Baik. Halo, di sini kami akan mempraktikkan program yang akan mengimplementasikan penjualan buku selama 1 minggu. Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitra Tanan dengan NIM 224611074. Dan perkenalkan, nama saya Junisel dengan NIM 224611068. Kami dari kelas B. Langsung saja kami akan membuat programnya. Dan saya yang akan menjelaskan setiap program yang akan kami buat. Di sini saya sudah menjalankan programnya dan selanjutnya saya akan menampilkan outputnya. Tapi di sini saya akan menggunakan Programmis karena Visual Code yang saya gunakan saat ini tidak bisa menampilkan outputnya atau tidak bisa direm. Langsung saja kita copy-paste dari program ini ke Programmis. Kemudian kita run. Di sini kita akan memasukkan jumlah buku mulai dari Senin sampai Minggu. Jumlah buku yang pertama di hari Senin yaitu 10, Selasa 15, Rabu 7, Kamis 20, Jumat 12, Sabtu 25, dan Minggu itu 18. Total penjualan selama seminggu itu 107 buku. Dan penjualan tertinggi 25 buku di hari Sabtu. Rata-rata penjualan harian yaitu 15,29 buku. Jumlah yang ingin dicari yaitu 12. Penjualan buku yang dicari yaitu terdapat pada hari Jumat. Di sini saya sudah menampilkan output yang ingin dicari.
Selanjutnya, kita akan membahas setiap fungsi dari program ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan setiap fungsi dari program yang kami buat. Yang pertama itu include studio.h, mengimpor pustaka standar input output. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Yang kedua itu intmain. Fungsi intmain adalah titik awal eksekusi program bahasa C. Semua program di dalam blok akan dijalankan saat program dimulai. Kemudian in penjualan, mendeklarasikan sebuah variabel, mendeklarasikan sebuah array bernama penjumlahan untuk menyimpan jumlah buku yang terjual setiap hari selama 7 hari. Kemudian char hari, mendeklarasikan array pointer ke karakter yang berisi nama-nama hari. Kemudian in total untuk menyimpan total penjualan buku selama seminggu. Kemudian max untuk menyimpan jumlah penjualan tertinggi. Kemudian hari max untuk menyimpan indeks hari tertinggi. Kemudian float rata-rata untuk menyimpan rata-rata penjualan harian. Kemudian in dicari ditemukan sama dengan 0 untuk mencari penjualan yang ingin dicari. Kemudian ditemukan sebagai penanda apakah jumlah penjualan yang dicari ditemukan atau tidak. Selanjutnya input jumlah buku terjual tiap hari. Ini adalah hanya komentar dan tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian printf, masukkan jumlah buku yang terjual untuk setiap hari. Di sini kita akan menampilkan judul dengan nama, masukkan jumlah buku terjual untuk tiap hari. Kemudian for ini merupakan perulangan, di mana perulangan ini akan terus berjalan selama 7 kali. Selanjutnya printf. Di sini kita akan menampilkan nama hari saat ini dan meminta input. Kemudian scanf, membaca input jumlah penjualan dari pengguna dan menyimpan ke dalam array penjualan pada indeks i. Kemudian total penjualan, menambahkan jumlah penjualan hari ini ke variabel total. Selanjutnya if penjualan, memeriksa apakah penjualan hari ini lebih tinggi dari yang tersimpan pada max. Kemudian hari max, update, di mana kita akan mengupdate hari max dengan indeks hari ini. Selanjutnya kita akan tampilkan total penjualan. Kita akan menampilkan total penjualan yang terjadi selama 1 minggu. Tampilkan total penjualan. Ini adalah hanya komentar dan tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian printf, total penjualan selama 1 minggu. Di sini kita akan menampilkan total penjualan selama 1 minggu. Kemudian tampilkan hari dengan penjualan tertinggi. Ini adalah hanya komentar dan tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian printf, kita akan menampilkan penjualan tertinggi selama 1 minggu. Selanjutnya hitung rata-rata. Ini adalah hanya komentar dan tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian rata-rata sama dengan total, berfungsi sebagai menghitung rata-rata penjualan harian. Pembagian dengan 7,0 bukan 7 dilakukan untuk memastikan hasilnya adalah float atau desimal. Kemudian hitung rata-rata.
Hitung rata-rata. Ini adalah hanya komentar dan tidak akan dieksekusi oleh program. Selanjutnya, rata-rata total. Menghitung rata-rata penjualan harian dengan menggunakan 7,0 agar nilainya nanti float atau desimal. Selanjutnya, printf rata-rata. Kita akan menampilkan rata-rata penjualan harian selama 1 minggu. Selanjutnya, cari penjualan tertentu. Ini adalah hanya komentar dan tidak akan dieksekusi oleh program. Di sini kemudian printf kita akan menampilkan masukkan jumlah penjualan yang ingin dicari. Kita akan menampilkan masukkan jumlah penjualan yang ingin dicari. Kemudian scanf membaca input jumlah yang ingin dicari pengguna. Kemudian for di sini kita menggunakan perulangan untuk memeriksa setiap hari. Selanjutnya if jika jumlah penjualan pada hari I sama dengan jumlah yang ingin dicari. Jika penjualan if sama dengan I atau bernilai true, maka hasilnya. Selanjutnya if jika jumlah penjualan pada hari KI sama dengan yang dicari. Kemudian printf penjualan. Kemudian printf kita akan menampilkan penjualan Kemudian printf kita akan menampilkan informasi bahwa penjualan tersebut ditemukan pada hari yang dicari. Kemudian ditemukan atau I. Mengubah nilai ditemukan menjadi 1 menandahkan sudah ditemukan. Kemudian if ditemukan. Jika setelah perulangan selesai ditemukan masih bernilai 0, artinya tidak ada hari dengan jumlah penjualan yang dicari, maka if yang akan mengeksekusi. Selanjutnya print tidak ada hari dengan penjualan. Kita akan menampilkan tidak ada hari penjualan printf tidak ada hari dengan penjualan persende buku, menampilkan pesan bahwa tidak ada data yang ditemukan. Kemudian return bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Sekian penjelasan dari setiap program yang kami buat. Selanjutnya, di sini kami akan membuat program kompleks yang di dalamnya mengimplementasikan array, perulangan looping, percabangan if else, dan function.
akan menjelaskan setiap program yang telah kami buat. Yang pertama include studio.h. Fungsi untuk mengimpor pustaka standar C untuk operasi input-output seperti printf atau scanf. Selanjutnya float. Fungsi untuk menghitung rata-rata array nilai sebanyak jumlah elemen. Selanjutnya in total. Inisialisasi variabel total untuk menyimpan jumlah seluruh nilai. Selanjutnya, fungsi ini melakukan peluangan untuk menjumlahkan semua elemen dalam array nilai. Selanjutnya, mengembalikan nilai rata-rata hasil pembagian total dengan jumlah dikonversi ke float. Selanjutnya, char. Fungsi untuk menentukan predikat A sampai E berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya, jika rata-rata 85 ke atas, kembalikan ke A. Jika rata-rata 75 ke 84, kembalikan ke B. Jika rata-rata 60 sampai 74, kembalikan ke C. Selanjutnya, jika rata-rata 50 sampai 59, kembalikan ke D. Selanjutnya, jika di bawah 50, kembalikan ke E. Utama yang dijalankan pertama kali dalam program. Berikutnya, menentukan jumlah mahasiswa dan jumlah mata kuliah yang tetap atau konstan. Baris ini berfungsi untuk array untuk menyimpan nama setiap mahasiswa maksimal 50 karakter per nama. Nilai berfungsi untuk array menyimpan nilai semua mahasiswa untuk setiap mata kuliah. Printf berfungsi untuk menampilkan judul program ke layar. For berfungsi untuk berulang menginput data tiap mahasiswa. Menampilkan prompt untuk input nama mahasiswa ke I. Scanf. Untuk membaca nama lengkap termasuk spasi ke array nama. Selanjutnya for perulangan untuk menginput nilai tiap mata kuliah. Untuk menampilkan prompt untuk input nilai mata kuliah ke G. Berikut scanf. Untuk membaca nilai integer dan menyimpan nilai di array nilai I dan J. Printf berfungsi untuk menampilkan header hasil penilaian. For untuk perulangan proses dan menampilkan hasil tiap mahasiswa. Float rata memanggil fungsi hitung rata-rata untuk mahasiswa ke I. Char predikat
berfungsi untuk menentukan predikat berdasarkan nilai rata-rata. Printf menentukan predikat berdasarkan menampilkan nama mahasiswa ke I. Berikutnya menampilkan rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Menampilkan predikat huruf untuk mahasiswa tersebut. Menampilkan garis pembatas antar data mahasiswa. Yang terakhir, return. Fungsi untuk menandakan program telah selesai dijalankan tanpa error. Sekian dari penjelasan singkat dari setiap kode yang kami buat. Sekian dari video kami yang membuat program dan menjelaskan secara singkat setiap kode yang kami buat. Terima kasih.